Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di pertemuan hari ini, kita akan membahas lanjutan dari materi kecerdasan buatan, yaitu dengan judul sistem pakar ya, atau temanya adalah sistem pakar. Nah, untuk itu silakan bergabung ke Siakat dan live streaming YouTube. Untuk itu saya akan mulai saja materi pada hari ini, yaitu mengenai sistem pakar ya. Anda bisa perhatikan di bagian layar. Nah, jadi sistem pakar ini nanti kita akan belajar mengenai konsepnya tentang sistem pakar itu ya. Kemudian pendekatan inferensial, yaitu pendekatan untuk memahami permasalahan ya berdasarkan fakta-fakta, kemudian fakta-fakta tersebut akan menghasilkan nantinya di bagian akhirnya yaitu konklusi atau goal ya, atau penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian inferensi ini nanti kita akan bahas contoh, yaitu inferensi yang berbasis pada aturan ya, atau berbasis pada rule. Kemudian untuk melakukan inferensi ini ada dua cara, yaitu forward chaining ya. Jadi bagaimana menelusuri ya sebuah simpulan ya, atau hasil atau goal berdasarkan fakta-fakta yang ada ya. Jadi berdasarkan fakta maka akan didapatkan kesimpulan. Nah, namun sebaliknya ya, kalau nanti backward chaining itu nanti berdasarkan simpulan yang ada ya, nanti akan kembali kepada penemuan fakta-fakta apa yang sehingga kesimpulan itu bisa dihasilkan ya. Baik, jadi yang pertama yaitu mengenai sistem pakar itu sendiri apa ya. Jadi sistem pakar ini adalah kombinasi dari pemahaman secara teoritis. Jadi kita mengkombinasikan pemahaman secara teoritis tentang suatu persoalan dan sekumpulan aturan untuk pemecahan masalah persoalan itu. Jadi kita harus tahu persoalannya apa, kemudian kira-kira bisa diselesaikan dengan cara apa. Nah, di sini ada istilah namanya adalah heuristik ya, yang ini nanti akan dikembangkan oleh manusia ya, oleh kita untuk bisa memecahkan problema pada suatu domain ya. Jadi satu bagian ya, sumber dari mana gitu ya, jadi domain apa ya, bagian apa ya yang spesifik nantinya. Nah, jadi ternyata sistem pakar ini sudah mulai ya, ada usaha untuk bagaimana sih memahami dan meniru ya mekanisme dari kecerdasan buatan atau kecerdasan manusia yang nanti akan ditanamkan di dalam mesin ya. Nah, maka di situ sistem komputer ya, dalam hal mesin ini ya, ini akan punya pengetahuan seperti seorang pakar yang ternyata ini sudah diterapkan ya. Nah, dengan perkembangnya salah satu bidang di dalam kecerdasan buatan, yaitu adanya sistem pakar ini ya, akan menambah satu khasanah ya, bagaimana sebuah mesin atau sebuah komputer itu bisa ditanamkan sebuah kepakaran ya, dari seorang yang pakar atau yang ahli, sehingga mesin itu memiliki kepakaran yang sama ya dengan seorang ahli tersebut. Nah, di sini seorang pakar ini akan menjadi sumber pengetahuan ya. Nah, maka diperlukan di situ adalah akuisisi pengetahuan ya, atau disebut dengan model modifikasi. Artinya bahwa pengetahuan-pengetahuan dimiliki oleh pakar terkait dengan bidang tertentu ya, itu dikumpulkan ya, pengetahuan-pengetahuan itu ya diakuisisi, artinya ya, supaya nanti pengetahuan ini bisa ditanamkan di dalam sistem komputer. Nah, untuk bisa menanamkan ke sistem komputer itu perlu coding gitu ya. Nah, jadi di coding di sini itu akan dilakukan terlebih dahulu yang namanya representasi dari sebuah pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu direpresentasikan supaya bisa dipahami oleh komputer ya, artinya supaya komputer bisa menerima inputnya ya. Karena kalau dari pakar ini kan tentu bisa berupa tulisan ya, dari seorang pakar ya, atau hasil dari pernyataan pakar gitu ya, dalam bentuk suara ya. Nah, sehingga ini perlu direpresentasikan ya dalam bentuk pengetahuan ya.
Nah, lalu kemudian supaya representasi pengetahuan ini nanti bisa dipahami komputer, maka perlu namanya inferensi, yaitu mekanisme untuk mengontrol ya dan memahami ya apa sih yang dimaksud dari pengetahuan pakar tadi, gitu ya. Nah, nanti proses inferensi ini nanti kita bahas di bagian akhir, yaitu dengan forward chaining dan backward chaining yang tadi kita sempat singgung di depan ya. Nah, kemudian di sini setelah pakarnya memberikan pengetahuannya sudah direpresentasi, kemudian representasi pengetahuannya itu sudah diinferensikan ya di sistem komputer menggunakan aturan ya. Kemudian oleh user atau pengguna, kepakaran dari seorang pakar tadi sudah bisa digunakan ya dengan menggunakan komputer sebagai pengganti ya dari pakar itu ya. Maka di situ nanti ada input output interface, yaitu tampilan untuk memberikan input ya, pertanyaan ya dari user atau dari pengguna, atau bisa menggunakan query itu ya, yaitu membaca ya fakta-fakta yang ada atau pengetahuan yang ada di sistem komputer, dan mungkin nanti setelah diberikan konklusi atau hasil ada penjelas-penjelas ya yang menyatakan bahwa simpulan atau fakta atau konklusi tadi itu ya diinferensikan ya. Jadi ada penjelasan hasilnya adalah seperti yang ditampilkan atau seperti yang didapatkan oleh user itu. Nah, sistem pakar sendiri tadi sudah kita singgung, yaitu adalah sebuah bagian kecerdasan buatan ya. Jadi sistem pakar ini berupa perangkat lunak tentunya yang nanti akan digunakan untuk memecahkan masalah ya, dan masalah-masalah yang dipecahkan sesuai dengan bidang atau domainnya ya. Jadi bidang apa atau domain apa. Nah, di dalamnya nanti ada aturan-aturan ya supaya program ini bisa bekerja ya. Jadi algoritma dari sistem pakar ini menggunakan if then rule ya, atau aturan jika maka gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika informasi atau pengetahuan itu disimpan dan ada rule atau ada aturan untuk mengquery ya atau mendapatkan fakta atau informasi yang tersimpan dalam pengetahuan tadi atau knowledge base ya, basis pengetahuan, itu akan diinferensikan menjadi output sesuai yang diharapkan ya berdasarkan aturan yang ada. Nah, sehingga nanti program akan bisa memberikan solusi ya. Setelah aturan-aturan itu diterapkan, akan memberikan solusi atau memberikan hasil dari pengambilan keputusan mengenai permasalahan yang sedang dipecahkan tadi itu ya. Nah, dan ini diharapkan prosesnya itu mirip seperti seorang pakar, tetapi itu sudah ditransformasikan ke sistem komputer. Nah, kalau dilihat karakteristiknya ya, sistem pakar itu ada banyak kemungkinan jawaban gitu. Ya, karena memang permasalahan dari satu domain tertentu saja gitu ya, secara spesifik itu pun itu jawaban yang akan dicari gitu ya, atau konklusi atau kesimpulannya itu ternyata kemungkinan itu banyak sekali. Nah, di sini nanti dalam hal inferensinya ya, maka akan membutuhkan waktu yang lama ya untuk menguji dan mempelajari tentang jawaban itu. Ya. Nah, jadi istilahnya di sini ada ruang persoalan gitu ya, atau problem space. Ya, ruang persoalan atau problem space ini cukup besar ya, dan sifatnya tidak pasti ya. Jadi ada yang sifatnya pasti, artinya itu sudah menjadi kesepakatan bersama ya, dan outputnya sesuai dengan apa yang dinyatakan ya, sesuai teorinya. Tapi ada juga mungkin yang itu masih bias gitu ya. Lalu karakteristik yang kedua dari sistem pakar itu sifatnya adalah masih kabur ya, masih bias ya. Jadi sistem pakar untuk mencapai satu konklusi itu tidak pasti ya. Kenapa? Karena informasi yang dipakai sering berupa data yang sifatnya kabur ya. Nah, untuk data-data yang sifatnya sudah fix ya, fakta-fakta yang benar ya, hasilnya akan benar gitu ya, 100% ya. Nah, meskipun demikian juga sistem pakar ini bisa diharapkan memberi keputusan yang baik ya, artinya tingkat kesalahannya itu tidak terlalu besar ya. Jadi mendekati jawaban yang benar, yang seharusnya gitu ya,
yang eksak gitu ya. Nah, lalu karakter yang ketiga itu sifatnya heuristik ya. Nah, jadi sifat heuristik ini artinya menggunakan pengetahuan untuk memperoleh suatu solusi. Jadi istilah heuristik itu adalah kita menggunakan pengetahuan kita, kemampuan kita, ya apa yang kita ketahui untuk bisa mendapatkan solusi atau menyelesaikan masalah. Jadi heuristik itu adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan berdasarkan pengetahuan. Lalu yang keempat, karakteristik dari sistem pakar ini memiliki fasilitas informasi ya. Jadi artinya sistem pakar itu memberi kemudahan-kemudahan jawaban kepada user karena informasi dari knowledge base-nya itu ya, pengetahuan yang disimpan di dalam database ya, itu akan memudahkan user untuk mengetahui informasi tersebut ya. Maka user akan puas dengan jawaban yang diberikan oleh sistem pakar. Jadi diharapkan seperti itu ya. Nah, kemudian sistem pakar ini bisa disebut punya sifat yang ideal kalau mempunyai 3 ciri. Yang pertama, sistem pakar ideal itu harus terbuka untuk diperiksa ya. Artinya kalau ada pengetahuan baru bisa ditambahkan gitu ya. Kemudian mudah dimodifikasi ya. Nah, kalau yang pertama tadi terbuka untuk diperiksa, misalnya aturannya dan sebagainya bisa dirubah, bisa disesuaikan ya. Kemudian mudah untuk dimodifikasi ya. Karena ini mudah untuk dimodifikasi, maka sistem pakar akan bisa menyesuaikan permasalahan yang ada ya. Ya, kemudian yang ketiga ya, itu ada fasilitas penalaran atau penjelasan. Jadi seseorang ya bisa berpikir gitu ya. Jadi bisa menalar gitu ya. Nah, meskipun ini sudah digantikan dengan komputer berupa aplikasi atau software, sistem pakar ya, itu ada hasil penalarannya atau ada fasilitas untuk melakukan penalarannya. Jadi kita bisa bertanya fakta-fakta apa gitu ya yang ada, kemudian disimpulkan seperti apa. Atau dari hasil kesimpulan tertentu, maka kita bisa mencari fakta-fakta dari kesimpulan tersebut ya. Ini kalau nanti kita inferensi menggunakan forward chaining dan backward chaining ya. Nah, kemudian sangat penting ya bagi sebuah sistem pakar itu untuk punya sifat terbuka ya terhadap pemeriksaan. Karena akan mempermudah penambahan sejumlah informasi atau aturan baru untuk memperbaharui basis pengetahuannya ya dalam rangka untuk mengembangkan kinerjanya. Ya, jadi bisa ditambahkan pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya, intinya gitu. Terus bisa memuaskan user ya. Kenapa? Karena jawabannya mendekati kebenaran, bahkan benar gitu ya oleh sistem pakar tersebut ya. Kemudian yang ketiga, di mana setiap aspek dan keputusan yang diambil selama proses untuk mendapatkan solusi itu bisa dievaluasi dengan baik ya. Jadi kenapa hasilnya seperti ini, outputnya seperti itu ya, dari fakta-fakta seperti ini. Jadi bisa dipahami gitu ya, bisa dievaluasi ya bahwa output yang dihasilkan itu sesuai ya dengan yang diharapkan oleh pengguna atau user. Nah, kemudian bagaimana pendekatan inferensi dalam sistem pakar ya. Jadi ada proses inferensi tadi ya, dari fakta-fakta pengetahuan yang ada ya, disebut dengan knowledge base ya, basis pengetahuan yang ada diinferensikan gitu ya supaya bisa memberikan solusi atau konklusi. Nah, mekanisme dari inferensi ini adalah sebuah kemampuan ya untuk belajar dari sistem pakar itu dari pengalaman. Ya, jadi proses inferensi ini juga berdasarkan rule, selain itu juga nanti berkembang lagi ya menggunakan machine learning, jadi mempelajari data yang sudah ada, kemudian dari pembelajaran data yang sudah ada tadi akan bisa menyimpulkan ya, mencari kesimpulan atau konklusinya. Nah, sehingga nanti di sini dari mekanisme inferensi ini ya, di mana pengetahuan baru ditambahkan ya, sehingga akan menghasilkan fakta-fakta yang baru.
Nah, selain itu juga bisa melakukan yang namanya verifikasi ya, verifikasi terhadap data yang ada. Nah, dengan melakukan deteksi terjadinya kesalahan dalam satu alur berpikir ya, nanti akan bisa menuntun user untuk memodifikasi aturan-aturan yang digunakan untuk mendapatkan hasil. Jadi, misalnya ada fakta baru ya yang perlu ditambahkan ya untuk meningkatkan output atau hasilnya menjadi semakin benar ya. Jadi mendekati kebenaran. Nah, sehingga nanti di situ fakta baru ini akan menambahkan atau meningkatkan kualitas outputnya ya atau konklusinya gitu ya. Jadi semakin banyak fakta maka akan semakin mudah untuk melakukan apa namanya inferensinya ya, dan selain mudah juga akan menambahkan tingkat ya kualitas dari inferensinya. Kemudian dalam penyusunan suatu mekanisme inferensi ya dengan pendekatan tertentu yang melibatkan ada konversi dari representasi pengetahuan yang ada, dan dalam pendekatan mekanisme inferensi yang nanti dipilih ya. Jadi mekanisme inferensi ini ada satu pendekatan ya, nanti bisa menggunakan salah satu ya, apakah dari forward chaining ya, dari fakta yang ada menuju konklusi, atau terbalik ya, backward chaining itu dari konklusi kemudian mencari fakta-fakta yang ada. Nah, misalnya kita manfaatkan apa namanya pohon keputusan yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya, decision tree itu ya. Nah, sehingga di decision tree itu outputnya itu apa? Aturan. Nah, nanti aturan-aturan inilah yang akan digunakan di dalam sistem pakar. Nah, jadi ada fakta, kemudian fakta itu yang nanti akan digunakan untuk menyimpulkan hasilnya ya, atau menyimpulkan solusinya. Nah, bagaimana hubungan antara user kemudian rekayasa pengetahuan dengan outputnya ya? Jadi user memberikan input ya, mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan ya. Jadi memberikan input berupa fakta-fakta ya. Faktanya mungkin ada 5, ada 6, ada 7 ya. Dan seterusnya ya. Jadi faktanya tergantung dari fakta yang ada yang ingin dicari solusinya. Kemudian mengetahui fakta-fakta yang relevan apa ya, yang terkait dengan masalah yang nanti akan dicari solusinya. Nah, di sini seorang pakar akan mendeskripsikan tugas yang akan dikerjakan. Ya, jadi dari fakta-fakta tersebut maka tugas apa yang nanti akan dikerjakan untuk mencari solusi ya, jadi masalah apa untuk solusi apa, lalu penjelasan tentang sistem yang ada ya, jadi sistem ini untuk sistem pakar apa gitu ya, jadi disesuaikan dengan permasalahan ya. Kemudian penjelasan tentang performa yang berhasil, jadi yang dikatakan sistem pakar itu berhasil apabila memberikan konklusi atau hasil yang tepat gitu ya, jadi mendekati kebenaran atau bahkan tepat, eksak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan yang namanya perekayasa pengetahuan. Nah, ini orang-orang ini bekerja bagaimana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sistem, jadi melakukan rekayasa supaya sistem ini bisa digunakan oleh user dan mempelajari apa yang diharapkan ya oleh seorang pakar dan user. Ya, jadi ketika transformasi dari pengetahuan pakar ke database ya, ke basis pengetahuan dan menghasilkan output yang sesuai, berarti harapan pakar dan harapan usernya tercapai. Nah, kemudian ada hubungannya dengan output ya. Output ini berarti apa? Terkait dengan permasalahan yang mau diselesaikan, yaitu domain dan tugasnya apa. Ya. Jadi bidang apa yang mau diselesaikan, di bidang itu apa yang harus dilakukan. Nah, itu tugas-tugasnya. Kemudian melakukan analisa presentasi pengetahuan ya, jadi pengetahuan yang sudah dipresentasikan dianalisa apakah fakta-faktanya sudah lengkap ya, kemudian alur untuk aturan atau rule-nya itu sudah sesuai gitu ya, atau masih ada fakta yang perlu ditambahkan gitu ya. Nah, ini analisa terhadap presentasi pengetahuan. Kemudian membuat prototype system, itu outputnya ya, jadi sistem yang akan dibuat itu kalau fakta-fakta sudah lengkap, knowledge base-nya sudah lengkap, aturannya sudah lengkap, kemudian itu menangani satu bidang tertentu ya. Nah, maka akan selesai ya sistem untuk sistem pakar tertentu. Dan terakhir adalah di pemeliharaan ya. Jadi kalau sudah selesai maka akan ada pemeliharaan terhadap sistem tersebut. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai bagaimana pendekatan untuk penyusunan inferensi ya.
Nah, tadi ada teknik heuristik ya. Nah, teknik heuristik ini bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Nah, jadi agar bisa memecahkan masalah atau problem yang sangat sulit ya, seringkali kita harus lakukan satu kompromi terhadap kecepatan dan sistematika yang digunakan. Ya, jadi pengetahuan yang ada, sistem yang digunakan. Jadi kalau kita menggunakan kemampuan kita ya, maka otomatis sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki gitu ya. Tapi kalau kemudian pengetahuan-pengetahuan itu tingkatnya expert misalnya ya, nah ini namanya pakar ya, maka orang yang expert ini kemudian semua pengetahuannya akan direpresentasikan ya ke sistem komputer, kemudian bisa diinferensi, maka hasilnya akan lebih baik gitu ya dibanding pengetahuan yang bukan pakar ya. Nah, selain itu juga nanti ada struktur pengendali yang tidak menjamin didapatkannya jawaban yang terbaik, tapi jawaban yang optimal ya. Di jawaban yang optimal ini berdasarkan struktur pengendalinya atau aturannya, rule-nya bagaimana gitu ya. Nah, maka di sini digunakanlah yang tadi ya, yaitu teknik heuristik, yaitu teknik untuk mengembangkan efisiensi, namun dengan kemungkinan akan mengorbankan kelengkapan. Ya, teknik heuristik ini tidak harus lengkap ya, tapi efisien, itu diharapkan seperti itu. Jadi orang berpikir itu harus cepat gitu ya, ini ada seperti ini, apa yang harus dilakukan gitu, seperti itu. Nah, jadi teknik heuristik ini diterapkan bagaimana fakta-fakta itu tidak terlalu lengkap tapi bisa memberikan solusi atau jawaban ya. Kemudian di sini peran seorang pakar ya sangat diperlukan ya untuk bisa memberikan saran tentang sifat heuristik ini yang nanti akan dipakai untuk pemecahan permasalahan. Nah, tadi ya, kalau pakar kemudian misalnya melihat hasilnya bahwa itu kurang tepat gitu ya, atau ada fakta yang perlu ditambahkan, nah maka nanti di sini akan ditambahkan fakta-fakta baru. Nah, sehingga heuristik ini menggunakan pengetahuan tentang sifat atau problem untuk mendapatkan solusi secara efisien. Ya, jadi nanti ada istilah namanya pruning ya. Jadi istilah pruning ini adalah penyederhanaan. Jadi kalau ada fakta-fakta cukup banyak misalnya begitu ya, ada 20 fakta gitu ya, nanti disederhanakan rule-nya atau event-nya dari 20 fakta ini mungkin cuma dipakai 15, itu sudah bisa menyimpulkan, atau 18 misalnya sudah bisa menyimpulkan ya. Nah, ini disebut dengan penyederhanaan atau pruning ya, supaya seakan-akan pengetahuan yang dimiliki seorang itu ya ketika merespon suatu masalah itu bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah inferensi yang basisnya aturan. Kalau tadi inferensi yang berbasis pada heuristik ya, cara manusia menyelesaikan masalah berdasarkan pengetahuan. Nah, kalau di sini nanti ekspresi dari inferensinya itu menggunakan if then ya, rule gitu ya. Meskipun sebenarnya heuristik itu bisa juga kalau ditelaah ya bisa menggunakan sebuah logika ya. Logika itu adalah rule juga ya. Namun karena sudah terbiasa gitu ya menghadapi masalah itu, jadi jawabannya itu langsung bisa ketemu gitu ya, tanpa harus melakukan yang namanya inferensi berbasis aturan ini yang nanti kita bahas, yaitu menggunakan if then atau jika maka. Nah, aturan if then ini lebih dekat ya dengan cara manusia memecahkan masalah sehari-hari. Ya, ini ya tadi ya. Jadi apa yang dipikirkan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh komputer pada saat inferensi ya menggunakan basis aturan ini. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan komputer yang pengetahuannya itu kemudian dibuat coding atau dibuat program komputer yang level rendah, itu akan sangat berbeda. Ya, tentu untuk hal-hal yang sifatnya kompleks ya, algoritma yang kompleks, itu sistem komputer akan lebih bisa ya melakukan pengolahan datanya ya. Sehingga sistem pakar di sini nanti sebagai bagian ya di dalam sistem tersebut ya untuk memberikan fakta-fakta yang benar ya sesuai domainnya. Nah, di sini ada dua pendekatan ya dalam menyusun mekanisme inferensi yang berbasis aturan ini. Tadi saya sebutkan ada forward chaining dan ada backward chaining ya. Nah, untuk yang forward chaining ya itu digunakan untuk permasalahan yang telah diketahui keadaan awalnya atau fakta-faktanya. Nah, ini ya, yaitu menggunakan if atau jika ya. Jika A and B maka
C. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah diketahui dulu fakta awalnya. Nah, kemudian baru diketahui hal yang nanti akan diakibatkan olehnya, yaitu then, yaitu maka ya, itu sebagai konklusinya. Nah, Anda lihat di sini misalnya ya, ada fakta awal A, B, C, D, E. Jadi ada fakta A, ada fakta B, fakta C, fakta D, dan E. Nah, kemudian ada aturan ya dari fakta-fakta tadi. Misalnya katakan, jika A dan B maka akan menghasilkan F. Jadi fakta A sama fakta B itu F. Contoh misalnya batuk kemudian pusing. Jika batuk dan pusing maka flu, itu ya. Jadi sakitnya itu adalah sakit flu karena identifikasi dari fakta orang yang batuk dan pusing. Nah, kemudian jika C dan D maka G. Anda lihat di situ ya, C dan D maka G hasilnya. Kemudian jika F dan G maka H. Nah, ini F tadi ini output dari A dan B, G ini adalah output dari C dan D, dari fakta C dan D akan menghasilkan G. Nah, F dan G menghasilkan H. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, jika E dan H maka I. Ya, E-nya ini dari fakta tambahan ini ya, ada fakta baru. Kemudian ditambahkan dari hasil fakta H tadi, maka akan menghasilkan I. Nah, maka di sini fakta A dan B diketahui dulu, maka aturan satunya akan mengetahui F, ya aturan satu itu mengetahui F. Kemudian fakta C dan D diketahui, maka aturan 2 mengetahui fakta G, yaitu ya C dan D, aturan 2-nya mengetahui fakta G. Kemudian dari F dan G yang sudah diketahui, maka aturan 3 akan mengetahui H, ya, dan aturan 4 mengetahui I karena apa? Fakta H dan E sudah diketahui, gitu ya. Nah, kemudian untuk backward chaining bagaimana? Backward chaining ini adalah sebuah cara ya yang terbalik ya dari forward chaining. Jadi artinya membalik ya dari simpulan atau konklusi, kemudian dicari fakta-faktanya. Nah, sehingga sebuah konklusi yang sudah terjadi sebagai hasil atau konsekuensi dari satu masalah ya, jadi sudah disimpulkan, maka backward chaining ini berusaha mencari penyebabnya, fakta-faktanya apa, jadi dibalik ya, dan menemukan konklusi sebelumnya gitu ya. Jadi ada simpulan sebelumnya tadi ya, simpulan-simpulan sebelumnya yang masih belum lengkap ya, lengkapnya adalah di I tadi ya. Nah, maka backward chaining ini membantu dalam menangani permasalahan di mana konklusinya itu sudah diketahui sebelumnya. Jadi sudah tahu hasilnya atau simpulannya. Nah, yang dicari faktanya. Dan dicari penyebab dari konklusi tersebut ya, supaya bisa diketahui oh ternyata fakta-faktanya atau penyebabnya adalah ini. Jadi kalau sakit flu tadi itu penyebabnya ini gitu ya. Faktanya ini ya, batuk, pusing gitu ya, pilek dan sebagainya. Nah, kemudian ada interpreter. Interpreter ini adalah penerjemah. Penerjemah ini memeriksa aturan dan fakta dalam basis data, yaitu berupa hipotesa, ya. Jadi aturan-aturan yang ada dan fakta-fakta yang ada itu akan menghasilkan kesimpulan sementara ya. Nah, jadi maksudnya simpulan sementara tadi belum memberikan kesimpulan akhir gitu ya. Jadi karena belum memberikan satu kesimpulan akhir berarti itu belum final ya. Maka interpreter ini nanti akan menerjemahkan di setiap fakta-fakta untuk kesimpulan-kesimpulan awal, kemudian kesimpulan berikutnya, dan kesimpulan final yang terakhir ya. Nah, kemudian di backward chaining ini ya ada bagian yang namanya then tadi ya. Jadi then ini outputnya hasil akhir yaitu berupa kesimpulan. Maka akan diuji ya then-nya ini, bagian hasilnya ini ya, dengan cara mencari yang sesuai. Jika ternyata cocok ya dari hasilnya tadi, faktanya cocok, maka basis data akan berfungsi sebagai pencatat kondisi yang diperbarui mendukung untuk kesimpulan yang sesuai gitu ya. Nah, kemudian proses berantai ini terus akan berlangsung sampai hipotesis terbukti ya kebenarannya ya. Jadi di bagian akhir itu kesimpulannya itu benar itu ya dari fakta-fakta yang ada. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ya, tadi forward chaining itu dari fakta A dan fakta B, kemudian dihasilkan aturan 1, maka menghasilkan simpulan F.
kemudian fakta C dan D ya dengan aturan 2 menghasilkan simpulan G, kemudian fakta F dan G dengan aturan 3 menghasilkan H ya, simpulan H. Ini belum final nih ya. Ternyata dengan H dan fakta baru E itu akan menghasilkan simpulan I dari aturan yang keempat. Nah, kalau backward chaining berarti dibalik nih. Jadi panahnya itu nanti dari I ya dari aturan 4 ya, kemudian panahnya terbalik dari H menuju ke aturan 3 ya. Jadi dari H dan E ya, kemudian H menuju aturan 3, kemudian aturan 3 terbalik ya ke F dan G ya, sehingga diketahui dari H ya ternyata I itu ada fakta H dan E, kemudian dari H ada fakta F dan G, dari F ada fakta A dan B, dan dari G ada fakta C dan D ya. Nah, sehingga di sini bagaimana membuktikan I-nya gitu ya, intinya gitu ya. Nah, untuk mengetahui I harus dibuktikan dulu ada E dan H, itu aturan 4. Jadi ya, untuk bisa membuktikan H harus dibuktikan dulu ada F dan G, aturan 3. Kemudian untuk membuktikan F-nya itu harus ada pembuktian untuk A dan B, ada fakta A dan B gitu ya. Nah, untuk membuktikan G harus ada fakta C dan D ya. Nah, setelah itu baru selesai ya, bahwa kesimpulan seperti ini itu berdasarkan fakta-fakta yang ada sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah pelacakan atau searching. Jadi pelacakan yang ini kita pelajari di pertemuan 3 dan 4 ya. Nah, di mana suatu strategi untuk melakukan pencarian ya dari ruang masalah atau ruang problema yang sifatnya selektif ya. Jadi ada pemilihan ya, ada aturan ya yang memandu di mana proses pencarian itu ya dilakukan sepanjang path atau jalur yang memiliki kemungkinan sukses yang paling besar. Artinya dari pencarian itu ketemu itu yang dicari gitu ya. Nah, biasanya teknik ini dipakai untuk situasi di mana hasilnya itu eksak ya, hasilnya itu tidak probabilistik gitu ya. Dan tentu ini terlalu mahal atau tidak mungkin dilakukan gitu ya, sehingga pemecahan yang diperoleh itu sifatnya adalah sufficient ya, cukup ya, artinya kalau ketemu ya berarti sudah selesai. Nah, kemudian pelacakan yang dipakai ya kita sudah pelajari, ada depth first search ya, ada teknik-teknik pelacakan yang lain menggunakan dasar pencarian dan pencarian yang optimal ya di pertemuan 3 dan 4. Nah, di sini diawali dari pertama dari node akar ya, dari startnya dari S ya, masih ingat ya, dan bergerak ke bawah untuk memeriksa semua child atau anak ya dari jalur tersebut ya. Ini bentuknya juga seperti struktur pohon ya, atau disebut turunannya ya, dari cabang yang ada dari S, kemudian cabang berikutnya, branch berikutnya ya, sampai ditemukan solusinya. Nah, kemudian untuk yang breadth first search ini dilakukan terhadap semua cabang dulu ya, secara melebar ya. Jadi cabangnya dicari dulu. Ini pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya, baru kemudian ke bawah menuju ke level cabang yang berikutnya ya. Nah, ini salah satu cara ya bagaimana kita menggunakan teknik ya untuk melakukan inferensi ya. Jadi ada yang pertama tadi heuristik, yang kedua adalah forward chaining dan backward chaining, dan yang ketiga adalah pelacakan searching ya. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Semoga apa yang sampaikan hari ini memberikan gambaran, dan saya tutup lagi ya, yaitu ternyata nanti ke depan kita akan belajar yaitu faktor ketidakpastian atau uncertainty factor ya. Kenapa? Karena dalam kehidupan nyata ini banyak hal yang belum bisa dipastikan 100% ya. Jadi semuanya itu takdir Tuhan ya. Nah, karena itu kata-kata itu bukan cara yang mutlak untuk mewakili makna. Jadi kejadian atau event itu yang akan mewakili sebuah makna tertentu. Kejadian faktanya seperti apa ya. Nah, untuk menghadapi hal semacam itu, sekarang sudah ada metode untuk menentukan faktor kepastian yang disebut dengan confidence factor. Nah, nanti kita akan belajar ya metode-metode untuk menentukan faktor kepastian. Ini kepastiannya berapa persen nih gitu ya. Yang pertama ada probabilitas bias atau bias probability, kemudian logika kabur atau fuzzy logic, dan yang terakhir nanti adalah confidence factor union method ya. Nah, ini kita nanti pelajari di pertemuan berikutnya. Selamat belajar,
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.